Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mas untuk lanjutan prediksi matematika SMP UNBK 2020 paket A bagian keempat. Jangan lupa untuk anak-anak semuanya share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu, sehingga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Diketahui sudut BOC 38 derajat, maka besar sudut ADC adalah titik-titik. Nah, penyelesaiannya. Diketahui BOC 30 derajat, maka besar sudut ADC adalah titik-titik. Nah, BOC 30 derajat, maka sudut AOC sama dengan 180 derajat dikurangi 38 derajat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa AB merupakan diameter. Pada gambar ini, perhatikan gambar, AB adalah diameter lingkaran. Kemudian BOC 38 derajat. Maka AOC adalah sudut saling bersisian. Maka sudut AOC adalah 180 derajat dikurang 38 derajat, sehingga hasilnya adalah 142 derajat. Nah, sehingga sudut AOC 142 derajat. Kita lihat di sini bahwa AOC pada gambar, kita lihat pada gambar di sini, AOC ini adalah sudut pusat lingkaran. Nah, kemudian ADC adalah sudut keliling lingkaran. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran adalah sebagai berikut. Nah, bahwa perhatikan di sini, kita ulangi, sudut AOC sama dengan 142 derajat. Maka sudut ADC sama dengan, sudut ADC adalah sudut keliling lingkaran, sama dengan setengah sudut AOC. Sudut AOC adalah sudut pusat lingkaran. Nah, jadi sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat lingkaran yang menghadap busur yang sama. Jadi ADC dan AOC menghadap busur OC. Nah, sehingga ADC sama dengan 1/2 kali 142 derajat. Sudut ADC sama dengan 71 derajat. Jawaban C. Kita lanjut soal berikutnya. Tukang las akan membuat tralis jendela berbentuk juring lingkaran terbuat dari besi dengan jari-jari juring 21 cm dan besar sudut pusat juring 120 derajat. Panjang besi minimal yang digunakan untuk membuat tralis tersebut adalah titik-titik. Nah, panjang besi minimal sama dengan 2 kali jari-jari ditambah panjang busur lingkaran. Kita lihat gambar di sini. Ini adalah juring, gambar juring lingkaran, di mana juring lingkaran ini sudutnya adalah 120 derajat dan jari-jarinya adalah 21 derajat, sehingga panjang besi minimal 2 kali jari-jari ditambah panjang busur.
2 kali jari-jari, 2 kali 21 ditambah. Nah, panjang busur sama dengan 120 derajat dibagi 360 derajat kali 2 PR. Nah, 2 PR dikalikan kali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran adalah 2 PR. Maka 2 kali 22/7 kali 21 sama dengan 42 ditambah 1/3 kali 44 kali 3. Jadi 120 derajat dibagi 360 derajat, ya disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian 2 kali 22/7 kali 21, nah sama dengan 44 kali 3, karena 21 dibagi 7, 3. Sehingga hasilnya 42 ditambah 44, jadi panjang besi minimal yang digunakan adalah 86 cm. Jawaban B. Lanjut soal berikutnya. Sebuah prisma mempunyai alas berbentuk belah ketupat dengan keliling alas 40 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16 cm. Jika tinggi prisma adalah 15 cm, maka volume prisma tersebut adalah titik-titik. Nah, keliling belah ketupat sama dengan 4 kali sisi, sama dengan 40 cm. Sehingga sisi belah ketupat sama dengan 40 dibagi 4, yaitu sisinya 10 cm. Nah, kita buat gambar segitiga di sini. Tinggi prisma, ya, yaitu kita sebut di sini OD. OD adalah tinggi prisma di sini adalah 15 cm. Nah, kita di sini perhatikan alasnya dulu, karena volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Tingginya sudah ada 15 cm. Kita tinggal nyari luas alasnya. Luas alasnya berupa belah ketupat. Nah, belah ketupat yang hanya diketahui di sini sisi-sisinya, ya, di kelilingnya, kemudian sisinya sudah ketemu 10 cm, dan diketahui lagi adalah diagonalnya, yaitu 16 cm. Nah, jadi kita tinggal nyari satu diagonal lagi. Nah, kita tinggal cari satu diagonal lagi, yaitu OD. Nah, pada belah ketupat ABCD, belah ketupat ABCD yang sisi-sisinya adalah 10 cm tadi sudah didapat. Kemudian salah satu diagonalnya adalah 16 cm, sehingga setengahnya 16 adalah 8 cm. Sehingga di sini akan terbentuk suatu segitiga siku-siku, ya, yaitu 10, 8. Nah, salah satu yang belum diketahui berarti 6, sesuai dengan triple Pythagoras, 6, 8, 10. Jadi sisi siku-sikunya 8 dan 6, sisi miringnya adalah 10. Nah, sehingga di sini diagonalnya sudah dua-duanya sudah kita dapatkan. Diagonalnya itu 6 tambah 6 12. 8 tambah 8 tadi 16. Sehingga kita sudah bisa menentukan luas alasnya, yaitu D1 kali D2 dibagi 2 kali tinggi, 16 kali 12 dibagi 2 kali 15 cm kubik. Jadi hasilnya adalah 1440 cm kubik. Jawaban A. Lanjut soal berikutnya. Sebuah akuarium berbentuk
balok dengan ukuran panjang 12 dm, lebar 9 dm, dan dalamnya 6 dm. Akuarium tersebut berisi air sebanyak 2/3-nya. Pertanyaannya, volume air dalam akuarium tersebut. Nah, balok tadi ukurannya adalah panjangnya 12 dm, lebarnya 9 dm, tingginya 6 dm. Jadi volume air sama dengan 2/3 kali volume balok. 2/3 kali 12 kali 9 kali 6 desimeter kubik sama dengan 432 desimeter kubik. Desimeter kubik itu setara dengan liter. Jadi 432 liter. Jawaban adalah A. Nomor berikutnya, sebuah tenda kemah berbentuk limas persegi dengan panjang alas 3 meter dan tinggi tenda 2 meter. Alas dan dinding tenda terbuat dari kain terpal dengan harga Rp40.000 per meter kuadrat. Pertanyaannya, biaya seluruhnya untuk pembuatan tenda tersebut adalah titik-titik. Oke. Biaya sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak limas. Kemudian hasilnya dikalikan dengan harga terpal per meter kuadrat. Baik, nah, kita perhatikan dulu gambar limasnya. Nah, gambar limasnya di sini adalah alasnya 3 meter berupa persegi. Kemudian di sini diketahui tinggi tenda adalah 2 meter. Nah, tinggi tenda 2 meter. Jadi alasnya, luasnya bisa dicari, yaitu 3 kali 3. Nah, yang belum kita dapat adalah menentukan luas sisi tegaknya, yaitu berupa segitiga. Nah, kita potong, kita pisah di sini bahwa tingginya adalah 2 meter. Alasnya yaitu 3 meter, jadi setengahnya adalah 3/2. Maka sisi miringnya adalah 5/2. Nah, 5/2 meter. Dari mana? Nah, dari triple Pythagoras. Ya. Jadi Pythagoras itu penting sekali dalam hal ini. Ya, 3, 4, 5 triple Pythagoras. Ya, pada soal sebelumnya dikalikan. Nah, untuk soal ini triple Pythagorasnya itu masing-masing dibagi 2, yaitu 3/2, 4/2, 5/2. Kita tahu bahwa 2 itu adalah 4/2. Kemudian tadi alasnya itu 3, setengahnya 3 itu 3/2. Maka sisi miringnya adalah 5/2. Nah, sisi miring ini merupakan tinggi dari sisi tegaknya. Nah, coba kita lihat gambar yang paling kanan. Gambar yang paling kanan di sini. Ini adalah sisi tegaknya, yaitu alasnya 3 meter, tingginya 5/2 meter. Nah, kalau kita sudah dapat ini, barulah kita bisa menentukan luas alasnya, yaitu 3 kali 3 karena berupa persegi ditambah 4 kali. Karena sisi tegaknya ada 4 kali. Nah, luas segitiga, alas kali tinggi. Alasnya 3, tingginya 5/2 dibagi 2. Nah, kemudian hasilnya setelah dijumlah, ya, hasilnya nanti baru dikalikan dengan 40.000 per meter kuadrat. Nah, 3 kali 3 9. 4 kali 3 kali 5/2 dibagi 2. Nah, itu kita hitung di sini adalah 15. Nah, 15 ya. Dikalikan 40.000
rupiah. Hasilnya sama dengan 24 kali 40.000 rupiah sama dengan 960.000 rupiah. Jadi biaya keseluruhan yang kita bayarkan yaitu 960.000 rupiah. Jawaban A. Baik, soal berikutnya. Luas seluruh permukaan tabung yang berdiameter 14 cm dan tinggi 15 cm. Luas permukaan tabung. Nah, luas seluruhnya. Berarti rumusnya adalah 2πr kurung buka R ditambah T. Kita langsung masukkan ke dalam rumus, sehingga 2 kali 22/7 dikalikan 7 dikalikan dalam kurung dalam kurung 7 ditambah 15, sehingga hasilnya 2 kali 22 44. 7-nya kita coret. Nah, 7 ditambah 15 22. Nah, hasilnya sama dengan 968 cm kuadrat. Jawaban D. Soal berikutnya. Bandul terdiri dari belahan bola dan kerucut yang alasnya saling berimpit. Diketahui diameter bola 14 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Pertanyaannya, luas permukaan bandul tersebut adalah titik. Nah, luas permukaan bandul sama dengan luas setengah bola ditambah luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut. Jadi rumusnya adalah 1/2 kali 4πr kuadrat. Jadi karena ini setengah, maka di sini 1/2. Nah, sedangkan rumus bola itu rumus bola itu sendiri adalah 4πr kuadrat ditambah PRS, yaitu luas selimut kerucut. Nah, kita lihat gambar di sini. Nah, tadi diketahui bahwa diameternya adalah 14. Diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7. Kemudian diketahui lagi tinggi kerucut adalah 24. Tinggi kerucut diketahui. Nah, kemudian garis pelukisnya S, ini namanya S, belum diketahui. Tapi kita gunakan triple Pythagoras. Sisi siku-sikunya adalah 7, 24. Maka sisi miringnya adalah 25. Betapa pentingnya Pythagoras di sini. Jadi kita nggak susah-susah nyari. 7, 24, 25. Sehingga S itu adalah garis pelukis, ya, 25. Maka kita bisa melanjutkan jawaban berikut. Tadi saya ulangi, setengah 4πr kuadrat ditambah PRS. 1/2 kali 4 kali 22/7. Jari-jarinya 7 dikalikan 7 dikalikan 7. Kemudian ditambah 22/7 kali 7 kali 25. Sama dengan 44 kali 7 ditambah 22 kali 25. 308 ditambah 550, sehingga hasilnya adalah 858. 858. Jawaban adalah B. Soal berikutnya. Perhatikan tabel nilai matematika berikut.
nilai 6, 7, 8, 9, 10, frekuensinya 8, N, 9, 4, 2. Jadi kalau kita baca nilai 6 frekuensinya 8, nilai 7 frekuensinya N, nilai 8 frekuensinya 9, nilai 9 frekuensinya 4, dan nilai 10 frekuensinya 2. Jika rata-rata nilai adalah 7,5, maka banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 adalah titik-titik. Berarti dalam hal ini kita akan mencari N. Nah, baik, kita lanjutkan di sini. Nah, nilai jika rata-ratanya 7,5, banyaknya siswa yang mendapat nilai 7. Dari tabel ini, maka kita kalikan masing-masing. 6 kali 8 ditambah 7 kali N. Lihat tabel di sini. Ditambah 8 kali 9. Ditambah 9 kali 4. Ditambah 10 kali 2. Sama dengan 7,5 rata-ratanya tadi dikalikan kurung buka 23 ditambah N. Terus 48, 6 kali 8 48 ditambah 7N ditambah 72 ditambah 36 ditambah 20 sama dengan 7,5 kali 23 ditambah N. Nah, kemudian 7N ditambah 176 sama dengan 7,5 kali 23, jadi ya kurungnya dibuka 7,5 kali 23 ditambah 7,5 kali N, 7,5 N. Nah, supaya ini bilangan desimalnya ini hilang, maka kita kalikan dengan 2. Karena kita tahu mengalihkan dengan bilangan desimal akan lebih sulit dibandingkan dengan bilangan bulat. Makanya kalikan 2 masing-masing. 7N kali 2, 14N. 176 kali 2, 352. 2 kali 7,5 kali 23 sama dengan 15 kali 23 ditambah 15N. Nah, kemudian 352 dikurangi 345 sama dengan N. Maka N sama dengan 7. Jadi banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 adalah 7 orang. Jawaban C. Soal nomor berikutnya. Rata-rata berat badan 12 siswa pria adalah 60 kg. Sedangkan rata-rata berat badan 8 siswa wanita adalah 55 kg. Rata-rata berat badan seluruh siswa adalah titik-titik. Nah, ini adalah termasuk rata-rata gabungan, di mana rata-rata gabungan sama dengan X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 per N1 ditambah N2. X1 dalam hal ini adalah 60, yang nilainya 60, banyaknya siswa ada 12, ditambah yang nilainya 55, banyaknya siswa yaitu yang siswa wanita adalah 8, dibagi dengan banyaknya siswa laki-laki dan banyaknya perempuan, 12 ditambah 8, sehingga hasilnya adalah 720 ditambah 440 dibagi 20 sama dengan, kalau masing-masing kita bagi dengan 20, 720 bagi 20, 36. 440 bagi 20, 22. Sehingga rata-rata gabungannya adalah 58 kg. Jawaban A. Ya, jawaban A, 58 kg. Baik, nomor terakhir. Dalam suatu kantong terdapat 8 bola yang diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8. 2 bola diambil secara acak dari dalam kantong
peluang terambilnya 2 bola bernomor genap adalah. Oke. S, kita misalkan pasangan 2 bola. Pasangan 2 bola itu berarti antara lain 1, 2, bola 1 dengan bola 2, bola 1 dengan bola 3, dan seterusnya sampai bola 7 dengan bola 8 ya. Kemudian kalau kita jumlah semuanya, maka NS itu adalah banyaknya pasangan 2 bola. Seluruhnya adalah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 28. Nah, ini adalah ENS. Kemudian A, kita ya, kita sebut sebagai pasangan 2 bola bernomor genap. Pasangan 2 bola bernomor genap berarti antara lain 2, 4, bola 2 dengan bola 6, bola 2 dengan bola 8, bola 4 dengan bola 6, bola 4 dengan bola 8, bola 6 dengan bola 8. Di sini nggak boleh bolak-balik ya, karena bolanya beda-beda. Sehingga banyaknya pasangan 2 bola bernomor genap ada 6. Nah, peluang pasangan 2 bola bernomor genap yang kita singkat dengan PA sama dengan NA dibagi NS. NA dibagi NS. Nah, berarti PA sama dengan 6/28. 6/28 karena NA-nya 6, NS-nya 28, sehingga peluang A sama dengan, kita sederhanakan menjadi 3/14. Dengan demikian peluang terambil 2 bola bernomor genap itulah 3/14. Jawaban adalah A. Oke, nah itulah tadi soal-soal yang sudah Bapak selesaikan. Nah, jadi dengan demikian untuk paket A kita sudah selesai, dan kita tunggu untuk paket B berikutnya dengan soal yang berbeda tentunya ya. Mudah-mudahan soal-soal yang kita bahas menambah wawasan untuk kalian semua untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sekolah ataupun ujian nasional nanti ya. Oke, baik, terima kasih. Kita tunggu untuk video berikutnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa menyimak ya, dan bisa untuk mempelajarinya. Ya, sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.